Indonesia, negara kepulauan di wilayah Khatulistiwa, kekayaannya sudah menarik banyak mata sejak berabad lampau. Belum lagi kemajemukan budayanya, 300 kelompok etnik, 1.340 suku bangsa, tersebar di lebih dari 17.000 pulau di Nusantara. Karena kemajemukannya yang memikat mata dunia, acap kali gangguan pun dialami Indonesia, mulai dari dalam maupun luar negeri. Di tahun ini, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 yang salah satu isinya adalah mengatur pembinaan kesadaran bela negara atau PKBN bagi warga negara. Yang harus dibela adalah masalah kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa. Negara itu kan ibaratnya seperti makhluk hidup, ya kan? Dari mulai tidak ada, dia berkembang melalui suatu revolusi manusia di dalamnya, rakyatnya. Kemudian apabila menghadapi ancaman, mungkin bisa ada yang selamat, ada yang tidak selamat, ya kan? Untuk menghadapi ancaman tersebut, ya kita bagaimana caranya supaya kita survive? Tentunya dengan melindungi diri dari segala bentuk ancaman, baik itu dari ancaman militer, ancaman non-militer, maupun ancaman hidupnya. Tentunya kita harus hidup, gitu kan? Dengan rakyatnya hidup, berarti negaranya juga insya Allah yang tetap ada, gitu. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan sebagai warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan apa? Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari segala bentuk ancaman. Sebagai implementasi dari program pembinaan kesadaran bela negara ini, pemerintah berencana untuk membentuk komponen cadangan atau Komcat bagi warga negara yang berusia 18 hingga 35 tahun. Kementerian Pertahanan pun menargetkan 25.000 orang akan mengikuti program bela negara ini. Keikutan serta warga negara dalam usaha bela negara itu melalui pelatihan dasar kemiliteran bagi calon Komcat yang telah memenuhi syarat. Komcat itu dilaksanakan dengan secara sukarela. Mendaftar dia, Mbak, ya. Setelah lulus, dan baru dia melaksanakan pelatihan dasar militer. Tentu saja untuk bergabung sebagai komponen cadangan, para peserta harus memenuhi sejumlah syarat dan seleksi yang harus diikuti. Yang pertama, dia harus setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, taat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, tegas dan jujur, serta sadar dan mempunyai rasa tanggung jawab. Kelima, memiliki integritas. Keenam, dia nanti mengikuti latihan penyegaran, ya kan? Ini nanti kalau misalnya dia lulus dari Komcat akan ada latihan penyegaran sesuai dengan skala waktu yang dikeluarkan oleh peraturan. Kemudian yang berikutnya, karena dia sudah menjadi komponen cadangan, berarti dia harus siap untuk memenuhi panggilan apabila dibutuhkan secara mobilisasi. Komponen cadangan ini nantinya akan memperbesar dan memperkuat TNI yang merupakan komponen utama dan garda terdepan dalam usaha mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Oleh karena itu, para peserta dituntut untuk memiliki integritas dan etos kerja yang tinggi. Hal ini selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam revolusi mental untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik lagi.
Materi pelatihan yang akan didapatkan para peserta Komcat ini hampir sama dengan pelatihan dasar kemiliteran. Selama 3 bulan, peserta akan mendapatkan pendidikan ideologi, pelatihan taktis dan teknis militer, komunikasi, manajemen pengetahuan, keterampilan, pendidikan jasmani, dan pembentukan sikap mental untuk menjadikan pesertanya pribadi yang semakin tangguh. Selama pendidikan itu kan ada peraturan, namanya peraturan urusan dalam, nanti disampaikan, ya kan? Jadi selama 24 jam nanti ada waktu-waktu yang dibagi bagaimana si peserta Komcat ini bisa melaksanakan tugas pelatihan maupun tugas-tugas lainnya, tapi dalam rangka pengawasan oleh pelatih-pelatih di satuan-satuan pendidikan pelatihan yang ditunjuk di institusi TNI, sampai di daerah-daerah ya. Biasa di tiap satuan TNI itu di wilayah itu seperti Kodam ya, Komando Daerah Militer itu ada namanya Rindam, Resimen Induk Daerah Militer. Di situ adalah tempat pelatihan bagi TNI maupun pelatihan bela negara bagi masyarakat. Konsep dari komponen cadangan ini sebenarnya dia di dalam undang-undang juga sebenarnya tidak merubah akan haknya sebelumnya, ya kan? Jadi kalau misalnya dia sebagai pekerja atau pegawai, apabila dia lulus seleksi, maka di mana dia bekerja itu harus mengizinkan untuk melaksanakan latihan. Dan pada saat dia sudah selesai melaksanakan itu, dia akan dikembalikan lagi, ya kan? Dikembalikan lagi kepada posisi semulanya dia. Tapi pada saat dia selesai Komcat, berarti dia kembali lagi kepada masyarakat. Tapi manakala dia dibutuhkan, nanti dia akan dipanggil juga. Nanti ada institusi yang memanggilnya. Namun, walaupun para pesertanya nanti akan mendapatkan pelatihan kemiliteran, sobat harus tahu bahwa komponen cadangan berbeda dengan wajib militer. Ini dia bedanya. Melihat pentingnya menjaga kedaulatan negara, maka diperlukan peran aktif dari setiap warga negara, terutama kita kaum muda, yang menjadi bukti konkret kecintaan kita terhadap tanah air dan bangsa. Oleh karena itu sobat, apapun pilihan yang kita ambil untuk ikut serta dalam usaha bela negara, mari bersama-sama kita bekerja sama menjaga kedaulatan, persatuan, dan kesatuan bangsa demi Indonesia tercinta. Kita harus bisa memperkuat jati diri bangsa, ya kan, dengan cara membangun dan meningkatkan rasa terima kasih kita kepada para pendahulu kita, para pahlawan kita, ya kan. Bagaimana caranya? Ya tentunya membangun disiplin diri, ya kan, kemudian pantang menyerah, rela berkorban, kemudian membangun rasa persatuan, cinta tanah air, yaitu dengan menerima kebenekaan Tunggal Ika, ya kan, apalagi di era saat ini di mana kita sedang menghadapi pandemi COVID, ya kan, perlu ada yang rasa persatuan, ya kan, rasa senasib, sepenanggungan, ya kita sama-sama untuk menghadapi pandemi saat ini. Kemudian marilah kita selalu untuk membangun bangsa ini untuk lebih baik, ya kan, kemudian lebih sejahtera. Yang terpenting adalah bahwa bangsa kita ini aman damai, ya kan, di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dari mulai Sabang sampai Merauke, ya kan, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, ya kan. Nah, itulah yang harus kita bangun bagi generasi muda saat ini.